Tiga tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan membahas tentang surat pengumuman penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Ini kesempatan bagi putra-putri bangsa Indonesia. Oke, kita bahas dari halaman pertama. Di halaman pertama ini terdapat pengumuman nomor surat nomor pengumuman 19 bulan 3 tahun 2022. Penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Poin 1, rujukan. Rujukan itu ada dari A sampai I. Yang terakhir kita bacakan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 375 bulan 3 tahun 2022 tanggal 28 Maret tahun 2022 tentang penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol Polri tahun anggaran 2022. Ini tahap awal pengumuman baru keluar yang penerimaan Taruna Taruni Akpol. Untuk Bintara belum keluar, nanti kita bahas lagi jika pengumuman yang untuk Bintara sudah keluar. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengumuman penerimaan Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Kembali ke poin nomor 2. Poin nomor 2, bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Polri pada umumnya dan penyediaan perwira Polri pada khususnya, diselenggarakan kegiatan penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022 dengan penjelasan sebagai berikut. A. Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon perwira Polri untuk menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA melalui pendidikan pembentukan Taruna Taruni Akpol. B. Jumlah peserta didik 175 orang, 150 pria, 25 wanita. C. Buka pendidikan tanggal 2 Agustus tahun 2022. Lama pendidikan 4 tahun. Tempat pendidikan Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. F. Ujian atau pemeriksaan penerimaan terpadu Akpol diselenggarakan di tingkat daerah oleh panitia daerah atau Panda di Polda dan di tingkat pusat oleh panitia pusat atau Panpus di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Nah, yang dimaksud di poin F ini adalah seleksi atau ujiannya itu ada 2 tahap. Jika teman-teman lulus di seleksi tingkat Panda, yaitu di Polda di daerah masing-masing, entah di Polda Aceh atau di Polda Sumatera Utara atau di Polda Riau. Jika lulus di tingkat Polda, maka teman-teman akan diberangkatkan ke tingkat pusat, ke Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah untuk melaksanakan seleksi lagi di tingkat pusat. Oke. Sekarang kita masuk poin ketiga. Poin ketiga itu persyaratan umum. Yang pastinya yang pertama, warga negara Indonesia, baik pria atau wanita. Yang B. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Sehat jasmani dan rohani.
Untuk sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Biasanya dari institusi kesehatan pemerintah seperti rumah sakit daerah di daerah tempat teman-teman mendaftar, atau dari puskesmas, bisa dari puskesmas pemerintah yang ada di daerah teman-teman. Yang berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri. Di sini maksudnya berumur paling rendah 18 tahun, artinya di saat teman-teman lulus seleksi di tingkat daerah, umur teman-teman itu sudah mencapai 18 tahun. Atau bisa dihitung mulai dari buka pendidikan. Tadi Ibu di atas buka pendidikannya tanggal 2 Agustus. Berarti tanggal 2 Agustus itu umur teman-teman sudah 18 tahun pada saat itu. Yang tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Ini dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini bisa didapat di Polres di tempat tinggal teman-teman. G. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Oke, kita masuk ke poin 4. Persyaratan khusus. Pria atau wanita. Bisa pria, bisa wanita ya. Bukan pria wanita. Bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan mantan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Nah, di sini maksudnya bukan mantan anggota Polri, mantan anggota TNI, mantan PNS, atau dia pernah mengikuti pendidikan tetapi dipecat pada saat pendidikan karena sesuatu, mungkin karena tindak pidana atau banyak hal pemecatan dalam pendidikan. Itu maksudnya, pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI tapi tidak selesai karena diberhentikan. Yang poin B, berijazah serendah-rendahnya SMA, MA, jurusan IPA atau IPS, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Nah, maksudnya di sini untuk lulusan paket A, B, dan C tidak bisa untuk mendaftar taruna-taruni Akpol ini teman-teman ya. Dia harus tamatan SMA atau MA atau SMK ini sederajat, jurusan IPA atau IPS. Nah, jurusan IPA atau IPS. Dengan ketentuan nih teman-teman, dengan ketentuan 1. Nilai kelulusan rata-rata tahun 2016 sampai dengan 2019. Ini tahun lulus teman-teman ya. Dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 70,00. Itu minimal teman-teman, paling rendah 70. Nanti untuk lulusan tahun 2016 sampai dengan 19 teman-teman. Untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi minimal 70 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet. A sama dengan 80 sampai 89, B sama dengan 70 sampai 79. Berarti kalau menggunakan alfabet dia minimal B. Kalau menggunakan angka dia minimal 70. Nah, untuk tahun lulusan 2022 akan ditentukan kemudian karena mungkin mereka masih ujian, teman-teman. Mungkin teman-teman masih ujian dan masih duduk di kelas
12. Nah, yang masih duduk di kelas 12 akan ditentukan setelah kelulusan. Poin 2 masih yang tentang ijazah tadi ya. Nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat. Nah, ini ada khususan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, teman-teman. Tahun 2016 sampai 2018 dengan nilai ujian nasional UN atau UN minimal 60. Ini untuk teman-teman yang di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tahun lulusnya 2016 sampai dengan 2018. Itu nilai UN rata-ratanya 60, teman-teman. Untuk tahun 2019 UMB-nya dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 55, teman-teman. Jadi bisa dilihat di ijazah teman-teman. Ada nilai rata-rata ujian nasional UN minimal 55. Untuk tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi 65, teman-teman. Atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alfabet. Nah, ini untuk dalam 2020 dan 2021 itu 65 dan minimal C kalau menggunakan alfabet. Untuk tahun 2022 sama dengan yang di atas tadi, ditentukan kemudian karena masih duduk di bangku kelas 12, teman-teman. Poin ketiga, bagi lulusan tahun 2022 yang masih kelas 12, nilai rapor rata-rata, ini menggunakan nilai rapor, teman-teman ya, yang masih duduk di kelas 12. Pada tahun 2022 ini masih duduk di kelas 12, dia menggunakan nilai rapor rata-rata semester 5 kelas 12, semester 5 kelas 12, minimal 80. Atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Khusus untuk Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, nilai rapor rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 70, teman-teman. Nah, ini 70 yang untuk yang Provinsi Papua. Dan nilai rapor rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Itu ada kekhususan bagi teman-teman kita yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Poin 4, bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 85 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Nah, ini ada yang khusus lagi nih teman-teman yang bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17. Artinya di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun yang duduk di kelas 12. Ya. 17 tahun, teman-teman. Ini yang khusus di bawah 17 tahun pada saat dia mengikuti tes, teman-teman ya. Nah, poin 4 ini nanti kita coba cari tahu lagi nih. Nah, poin 5, ketentuan bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dan calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol tahun anggaran 2022. Artinya bagi yang lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019, kalau dia mengikuti ujian nasional perbaikan, teman-teman, atau mengulang di kelas 12-nya, teman-teman, artinya tidak naik kelas ini, maka dia tidak bisa ikut tes seleksi penerimaan Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Bagi pendaftar dari pendidikan diniah formal
PDF dan Satuan Pendidikan Muadalah SPM pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan Wationi, ujian standar nasional atau ujian akhir muadalah dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Ini poin 6 ini khusus untuk santri pondok pesantren teman-teman ya, yang bersekolah di pondok pesantren. Ini dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 75 atau minimal B. Jadi kalau dia tahun ini dia tidak melihat tahun ini teman-teman, tahun lulus. Pokoknya mau dia lulus kapan minimal B rata-rata ini dengan nilai akhir rata-rata 75 itu teman-teman. Sekarang ini poin A, persyaratan khusus, masih persyaratan khusus ya. A, B sudah, kita ke C teman-teman. Berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Nah ini pada saat pembukaan pendidikan ini berumur 16 tahun minimal teman-teman. Artinya kalau buka pendidikannya 2 Agustus, pada tanggal 2 Agustus ini minimal sudah berumur 16 tahun 0 bulan 0 hari. 16 tahun. Artinya maksudnya ini agak rancu dengan yang ini tadi teman-teman ya. Yang berumur paling tidak 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri. Artinya kalau dia diangkat menjadi anggota Polri ini berumur paling rendah 18 tahun. Artinya kalau dia pendidikan 16 tahun, otomatis 4 tahun berikutnya sudah lebih 18, itu maksudnya teman-teman. Jadi pas dia untuk pendidikan 4 tahun, paling rendah 16 tahun dan maksimal 21 tahun. Artinya kalau dia masuk pendidikan 16 tahun, lulus 4 tahun kemudian berarti dia sudah berumur 16, 17, 18, 19 tahun. Artinya sudah lewat dari 18 tahun. Itu maksudnya teman-teman. Tinggi badan. Nah ini deh, tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Ini nanti diukur pada saat pretest namanya, pemeriksaan kesehatan. Nah kalau untuk tinggi badan itu pria 165 cm. Pria. Wanita 163 cm. Belum pernah menikah, poin ini belum pernah nikah secara hukum positif agama atau adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Kali ini sanggup ya teman-teman ya. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik, telinga, atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Nah ini maksudnya tato, kayak suku Dayak itu kan ada tatonya teman-teman. Nah itu tidak apa-apa teman-teman, karena itu adat teman-teman ya. Yang poin G, bagi peserta calon taruna-taruna yang telah gagal atau PNS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maksudnya ini sudah divonis teman-teman ya, tidak dapat mendaftar kembali. Artinya dia sudah pernah dihukum berbuat tindak pidana, berbuat yang melanggar hukum. Artinya dia sudah pernah, karena catatan kepolisiannya sudah pasti ada teman-teman ya. Dia tidak bisa mengambil SKCK.
Oke, ke poin H, mantan taruna-taruni atau siswa-siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. Artinya dia pernah ikut pendidikan tapi diberhentikan tidak dengan hormat karena sesuatu hal dari proses pendidikan, dia tidak bisa lagi mendaftar namanya. Yang I, dinyatakan bebas narkoba berdasarkan ini ya, dinyatakan bebas narkoba ini dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan oleh rumah sakit ini. Jadi pas rikes ini teman-teman, pada saat rikes ini dinyatakan bebas dari narkoba. Ini pada saat pemeriksaan kesehatan nanti ya kan. Yang poin J, tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini paham teman-teman ya. Maksudnya ini masalah pemahaman teman-teman. Oke, maksudnya kalau teman-teman mendukung atau ikut dalam organisasi komunis misalnya yang bertentangan dengan Pancasila, maka teman-teman tidak bisa ikut mendaftar teman-teman. Yang poin K, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Yang poin L, membuat surat pernyataan bermateri bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua wali. Nah, ini surat pernyataan ini nanti kita coba bahas di video berikutnya teman-teman ya. Ini bisa dicek langsung di penerimaan polri.go.id. Yang M, membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjadikan, dan menjamin dapat membantu kelulusan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua. Ini juga nih diambil di situs penerimaan polri.go.id teman-teman ya. Membuat surat pernyataan bermaterai menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf J dan K. J dan K ini tadi tidak mendukung organisasi, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Bagi yang memperoleh ijazah dari ini poin O, bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Artinya bagi yang lulusan luar negeri teman-teman ya, yang sekolahnya di luar negeri, yang setingkat dengan SMA di luar negeri, dia harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Poin P, berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di sini artinya teman-teman itu sudah berdomisili selama 1 tahun di wilayah Polda tempat teman-teman mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan. Berarti pada saat pembukaan pendidikan 2 Agustus, berarti teman-teman itu harus sudah tinggal di daerah tersebut. Ini pendidikan, buka pendidikan 2 Agustus 2022, berarti 2 Agustus 2021 teman-teman sudah berada di tempat Polda tempat mendaftar. Dengan dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga yang sudah berumur 1 tahun teman-teman ya. Artinya teman-teman sudah berada di kartu keluarga tersebut selama 1 tahun atau lebih, minimal 1 tahun. Bagi peserta calon taruna-taruni yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas
12. Dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP atau KK, atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY. Sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan pendidikan pada Polda asal sesuai domisili KK. Nah, ini untuk lulusan SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara bisa mendaftar di lokasi SMA itu, SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY, sedangkan SMA Krida Nusantara di Polda Jabar. Tetapi untuk kuota kelulusan tetap mengikuti sesuai dengan domisili teman-teman. Misalnya teman-teman berasal dari Bengkulu, berarti kuotanya mengikuti kuota Bengkulu, walaupun teman-teman mendaftar di Polda Jateng dan DIY atau di Polda Jabar. Kuotanya tetap mengikut kuota Polda asal teman-teman, sesuai dengan domisili teman-teman. Poin L, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. Nah, ini pernyataannya nanti ini bisa di download di situs penerimaanpolri.go.id, teman-teman. Persetujuan dan memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali ini juga nanti bisa di download, teman-teman. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas, ini juga bisa di download. Poin U, bagi calon taruna-taruni yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Ini kartu BPJS ini penting teman-teman ya, karena tidak tahu kita kapan kita sakit. Jadi harus sudah ada kartu BPJS, teman-teman. Poin P, bagi yang sudah bekerja serta sebagai pegawai atau karyawan mendapat persetujuan tertulis dari kepala instansi yang bersangkutan, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna-taruni Akpol. Ini maksudnya bagi yang sudah bekerja, teman-teman ya, bukan yang sudah PNS, ini bekerja di perusahaan atau bekerja di swasta, teman-teman ya. Dia harus mendapat izin dari instansi tempat yang bersangkutan. Artinya mungkin dia honor di instansi apa, teman-teman, harus ada izin, teman-teman ya. Dan bersedia juga diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima, teman-teman. Jadi seperti misal teman-teman bekerja di PT Telkom, misalnya kalau teman-teman sudah menjadi karyawan tetap atau pegawai tetap di sana, teman harus berhenti ya. Bagian kalau sudah bersedia diberhentikan, teman-teman ya, bila diterima dan mengikuti pendidikan. Artinya bila nanti teman-teman lulus, teman-teman bersedia untuk diberhentikan. Poin W, mengikuti dan lulus pemeriksaan pengujian tingkat Panda. Nah, ini di tingkat Panda ini meliputi materi seleksi sebagai berikut. Sistem gugur atau ranking meliputi, nah, ini maksudnya ini seleksi di tingkat Panda atau tingkat Polda, teman-teman ya. Ini ada berapa? Ada 9 item seleksinya, teman-teman. Ini sistem gugur, memenuhi syarat atau TMS, dan sistem ranking, teman-teman. Kita mulai dari pertama, teman-teman. Ini yang pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif atau penilaiannya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Rikmin awal ini, teman-teman, pemeriksaan administrasi awal. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif juga memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ini request tahap pertama. Yang poin 3, tes psikologi tahap pertama menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, dengan penilaian secara kuantitatif
dan kualitatif. Artinya ini juga pertama di ranking. Kalau sudah masuk ranking kelulusan, artinya batas lulus. Misal batas lulus tes psikologi itu nilainya 51, berarti nilai 50 ke bawah itu tidak lulus, tidak memenuhi syarat. Maksudnya kuantitatif dan kualitatif ini. Tes yang keempat, tes akademik menggunakan sistem CAT juga teman-teman, Computer Assisted Test, dengan penilaian kuantitatif. Ini penilaian kuantitatif teman-teman. Ini maksudnya ada batas nilai kelulusannya teman-teman. Misalnya batas nilai kelulusannya 50. Berarti di bawah 50 itu tidak lulus, 49 itu tidak lulus teman-teman. Nanti di ranking gitu teman-teman. Nah, untuk tes akademik ini ada beberapa poin tes. Satu, pengetahuan umum, termasuk juga tentang undang-undang kepolisian teman-teman. Yang B, wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan. Poin C, matematika, poin D bahasa Indonesia. Untuk tes yang kelima, tes keselamatan jasmani. Keselamatan A ini lari, keselamatan B ini push up, sit up, pull up, shuttle run, dan C ini renang teman-teman ya. Dengan penilaian suara kuantitatif dan kualitatif. Nanti dinilai di ranking baru dinyatakan lulus atau tidak lulus. Serta pemeriksaan antropometri, ini bentuk tubuh teman-teman ya. Bentuk tubuh simetris atau tidak, bentuk kaki O, X, gitu teman-teman, antropometri ini teman-teman. Dengan penilaian suara kualitatif atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan tahap 2. Ini pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini dengan penilaian suara kualitatif juga teman-teman. 7, pemeriksaan psikologi tahap 2, ini wawancara maksudnya. Pemeriksaan psikologi tahap 2 ini wawancara teman-teman. Dengan penilaian suara kualitatif MS atau TMS. 8, pendalaman penelusuran mental kepribadian. Ini pendalaman PMK teman-teman, penelusuran mental kepribadian. Dengan penilaian secara kualitatif juga teman-teman. Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. 9, pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian suara kualitatif juga teman-teman. Ini rikmin akhir. Setelah rikmin akhir baru diadakan poin B, sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat Panda. Ini baru tes tingkat Panda ya, tingkat Polda teman-teman ya, di Polda masing-masing, di Polda tempat teman-teman tinggal. Jika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman berangkat ke tingkat pusat, melaksanakan seleksi di tingkat pusat lagi teman-teman. Di tingkat pusat ini ada 2 poin teman-teman ya, sistem gugur dan ranking. Yang B, sidang terbuka penurunan. Di sistem gugur dan ranking ada 7 poin tes teman-teman. Ini pemeriksaan administrasi. Pertama, pemeriksaan administrasi, penilaiannya kualitatif. Yang 2, pemeriksaan kesehatan dengan penilaian kualitatif. 3, tes psikologi wawancara ini. Tes psikologinya wawancara ini namanya, dengan penilaian kualitatif juga. 4, pendalaman PMK. Pendalaman PMK tadi teman-teman, diulang kembali. Penelusuran mental kepribadian. 5, tes akademik meliputi tes pengetahuan alam dan bahasa Inggris. Dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dengan penilaian kuantitatif di ranking teman-teman. Yang keenam, tes keselamatan jasmani. Di tingkat pusat kita akan melaksanakan tes keselamatan jasmani lagi teman-teman.
pesertaan A, B, dan C, dan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian suara kualitatif. 7. Pemeriksaan penampilan dengan penilaian kuantitatif. Maksudnya penampilan ini maksudnya penampilan ini mungkin sikap tampang teman-teman ya, performa teman-teman, kerapian teman-teman, kedisiplinan teman-teman, ini maksudnya poin 7 ini. Nanti performa kepribadian maksudnya, kebersihan, nah gitu teman-teman, penampilan. Oke. Selesai ini pemeriksaannya, ini pemeriksaan poin ketiga, ini ada penilaian tes psikologi berdasarkan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan tes psikologi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat apabila nilai akhir minimal 61. Nah ini. Jadi berdasarkan peraturan SDM nomor 3 tahun 2017 dan pelaksanaan tes psikologi itu minimal nilai akhir 61 teman-teman. Berarti kalau teman-teman dapat nilai 60 berarti teman-teman belum memenuhi syarat TMS teman-teman. Ini minimal 61 teman-teman. 4. Poin 4. Penilaian jasmani berdasarkan keputusan Kapolri. Ini berdasarkan keputusan Kapolri nomor Cap 1352 bulan 6 tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang pedoman administrasi untuk kemampuan jasmani dan pemeriksaan atau forum antropometri untuk penerimaan pegawai negeri pada Polri dengan kategori memenuhi syarat apabila nilai batas lulus NBL 41 dan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0. Nah ini maksudnya teman-teman, tes pemeriksaan jasmani itu nilai batas lulusnya 41. Nah, mulai dari lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, dan renang setelah dan renang itu nilainya 41 teman-teman. 41. Dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0. Artinya jika pull up-nya tidak naik, satu pun tidak naik berarti 0. Itu langsung gugur teman-teman ya. Bila renangnya tenggelam atau memegang bibir kolam, itu juga langsung gugur teman-teman ya. Ini maksudnya poin ini. Ini minimal tuh NBL nilai batas lulus 41. Ini kalau nilai batas lulusnya 40 berarti dia, kalau dia nilainya 40 berarti dia tidak memenuhi syarat teman-teman. Nah ini cara penghitungan untuk rankingan teman-teman. Sistem penilaian untuk penentuan ranking, sistem penilaian dan norma kelulusan. Ini NAD, nilai akhir, nilai ini tingkat panda teman-teman ya. Ini tingkat panda, ini penghitungannya, ini tingkat pusat penghitungannya. Ini nanti maksudnya ini ada keterangannya di sini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. NAD itu nilai akhir daerah. NAD nilai akhir daerah sama dengan NTAD nilai tes akademi daerah kali 40 tuh. Ini bisa teman-teman hitung sendiri teman-teman. Nanti kalau setiap item sudah teman-teman ikuti, bisa teman-teman temukan nilai teman-teman sendiri. Oke, kita lewati yang ini teman-teman. Masuk ke kelulusan akhir tingkat panda atau panpus. Apabila terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari
tingkat Panda, nilai tes akademik daerah, nilai tes psikologi daerah, nilai tes sumber daerah, nilai ujian nasional. Artinya begini teman-teman, apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari, maksudnya nilai tertinggi dari, misalnya ada 2 orang dengan nilai akhir daerahnya, nilai akhir daerahnya sama, misalnya 50-50, nilai akhirnya sama 50-50. Jadi dilihat nilai tertinggi dari nilai tes akademiknya siapa yang paling tinggi, nilai tes psikologinya siapa yang paling tinggi. Ini kalau nilai tes akademik, nilai tes akademik daerahnya tinggi, yang misalnya A dan B nilainya sama-sama 50, yang A nilai tes akademiknya lebih tinggi, maka dia yang lulus, teman-teman. Kalau nilai tes akademiknya sama, dilihat nilai tes psikologi daerahnya. Nilai tes psikologi daerahnya ternyata yang A yang lebih tinggi, maka dia lulus, teman-teman. Itu teman-teman. Tingkat pusat pun seperti itu, yang dilihat nilai tes akademik pertama, kedua nilai tes psikologi, yang kedua keselamatan jasmani, yang ketiga baru ujian nasional, teman-teman. Jika ketiga poin ini, maksudnya ketiga poin ini dia sama semua, baru dilihat nilai ujian nasional yang terakhir. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Yang ketiga, penilaian akhir menggunakan puluhan dan memperhitungkan 2 digit dan koma serta tidak ada pembulatan. Artinya nilai akhir itu, ini seperti contoh misalnya 80,68, artinya tidak dibulatkan. 80,68 tidak bisa jadi 81, teman-teman ya. Atau tidak bisa jadi dibulatkan 80, tetap komanya harus ditampilkan atau dimunculkan, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Besok di video berikutnya kita akan bahas tata cara pendaftaran online, teman-teman ya. Ini tata cara pendaftaran online. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan teman-teman untuk mendaftar polisi, teman-teman. Ini penerimaan taruna-taruni Akpol, teman-teman ya. Untuk yang Bintara nanti ada di video berikutnya, teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.